warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Apa kabar semua ton pajak dimanapun berada? Hari ini saya, Manda, bersama teman saya, Grace, akan melakukan IG Live, menyampaikan beberapa informasi untuk semua ton pajak dalam Promatim Kepo, yaitu KPP Pratama Mataram Timur, Kupas Edukasi Pajak Online. Nah, Promatim Kepo ini adalah program live Instagram kami yang berisikan edukasi perpajakan oleh KPP Pratama Mataram Timur kepada teman-teman semeton pajak semuanya. Episode Promatim Kepo kali ini kita akan membahas Perdirjen Pajak yang baru keluar ya Mbak Manda ya. Itu ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 11 tahun 2025. Peraturan ini tuh masih tergolong fresh ya Mbak Manda ya. Iya, baru banget nih. Iya, baru diundangkan sekitar 22 Mei 2025. Iya, jadi masih sangat tergolong baru dan mungkin beberapa dari semeton pajak sekalian masih banyak yang bingung ya. Jadi kita angkat topik ini khususnya untuk klaster apa yang kita bahas nih Mbak Manda? Klaster tentang PPN-nya, Mbak Grace. Jadi PPN dan PPNBM ya. Tapi kita akan membahas secara detailnya terkait dengan PPN-nya saja ya. Mungkin kita mulai dari latar belakang diterbitkannya Perdirjen nomor 11 tahun 2025 dulu ya Mbak Manda ya. Iya, kira-kira kenapa ya Mbak Manda diterbitkan Perdirjen ini diterbitkannya baru bulan Mei nih 2025. Jadi sebelumnya semeton pajak dan Mbak Grace di PMK 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan itu kan sudah dibahas dengan lengkap tuh Mbak Grace, cuma diperlukan ketentuan lebih lanjut terkait dengan klaster PPN ini karena ada beberapa hal yang belum diatur di dalam PMK 81. Nah, di dalam Per 11 tahun 2025 ini diatur lebih lanjut mengenai beberapa ketentuan dan salah satunya adalah mengenai PPN itu sendiri, seperti itu. Jadi ini seperti petunjuk teknis lanjutannya ya dari PMK sebelumnya, PMK 81 tahun 2024. Seperti itu. Oke, jadi semeton kalau semeton pajak buka Perdirjennya itu di bagian menimbang juga sudah dibunyikan kalau Perdirjen nomor 11 tahun 2025 ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi dan meningkatkan pelayanan atas pelaksanaan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau lebih familiar Kortex ya. Iya, buat benar. pajak ya. Itu oleh karena itu diperlukan satu peraturan teknis yang mengatur tata cara pelaksanaan Kortex itu sendiri. PMK 81 sendiri sering kita sebut sebagai PMK Sabu Jagat ya. Iya, ya, mengatur karena semua aturan. Betul, semua tentang Kortex ada di dalam PMK 81. Begitu juga dengan Perdirjen ini semua aturan teknikal tentang PMK 81 ada di Per 11 2025. Benar sekali. Nah, karena materi yang ada di Per 11 ini kalau nggak salah ada 119 halaman ya. Dengan lampirannya ada 1000-an lebih. Jadi kita cukup banyak ya. Kalau kita bahas ya, hari ini sepertinya tidak cukup. Betul. Jadi kita bahas beberapa hal penting mungkin Mbak Grace ya terkait perubahan apa aja sih yang ada terkait dengan adanya aplikasi Kortex ini, terutama tentang terkait dengan PPN, faktur pajak, pelaporan, pembuatan faktur dan sebagainya, seperti itu. Boleh tahu dong Mbak Manda kenapa ya kita memilih klaster PPN untuk Per 11 ini? Untuk Per 11 ini kenapa kita membahas di dalam Per 11 terutama di klaster PPN ini, karena Mbak Grace seperti yang kita ketahui wajib pajak di KPP Pratama Mataram Timur itu mayoritas kebanyakan itu adalah instansi pemerintah yang sering berkonsultasi ke kantor pajak, ke KPP Pratama Mataram Timur. Dan juga rekanan-rekanan instansi pemerintah tuh Mbak Grace, banyak banget yang konsultasi ke KPP Pratama Mataram Timur. Nah, di dalam Per 11 2025 ini mengatur tentang bagaimana sih pemungutan PPN oleh instansi pemerintah terhadap rekanan, baik itu dia adalah pengusaha kena pajak ataupun yang non pengusaha kena pajak atau non PKP.
seperti itu. Baik, secara demografi berarti sebagian besar wajib pajak yang terdaftar di kita banyak dari bendahara dan juga rekanan bendahara itu sendiri. Benar sekali. Tuh, sering kita temui di helpdesk ataupun undangan untuk sosialisasi ya Mbak Manda Iya, ya. benar sekali, seperti itu. Mungkin kita mulai aja ya Mbak Manda untuk PPN di dalam per 11 itu sendiri. Kita akan membahas perubahan-perubahan atau hal-hal yang benar-benar baru, karena sejatinya untuk Kortex itu sendiri tidak benar-benar merubah seluruhnya, semeton hanya beberapa saja. Nah, kalau semeton pajak ingat, dulu PPN itu punya banyak sekali aplikasi ya Mbak Manda ya? Iya, benar sekali. Iya, itu ada desktop e-faktur, desktop, terus ada web e-faktur untuk pelaporan. Ada web e-faktur, betul. Ada juga faktur untuk VAT refund, sampai Enova. Iya, Enova benar. Itu saja sudah 4 aplikasi ya. Sudah 4 aplikasi ini hanya untuk mengurus PPN seperti itu. Sangat banyak ya semeton pajak. Betul. Jadi DJP ingin menyederhanakan semua aplikasi itu ke dalam satu sistem yang terintegrasi itu di dalam Kortex, sehingga diharapkan menu atau modul e-faktur di dalam Kortex itu bisa mencakup semua aplikasi dan kebutuhan semeton terkait kewajiban pelaporan dan PPN itu sendiri. Gitu. Untuk beberapa perubahan barunya kita sudah rangkum ya Mbak Manda. Itu yang pertama itu yang paling basic dulu kalau semeton ingat, dulu sebelum Kortex nomor seri faktur ya Mbak Manda. Tuh sering minta ke kantor pajaknya. Biasanya mereka bingung tuh, udah minta nomor seri faktur lewat Enova, di tengah-tengah kehabisan. Sedangkan mereka mau transaksinya jalan terus nih, mereka mau bikin faktur di tanggal mundur sudah nggak bisa karena nomor seri fakturnya udah habis, mau tidak mau harus bikin faktur pajak di tanggal permintaan nomor seri fakturnya melalui Enova seperti itu. Nah, sekarang sudah tidak perlu lagi Mbak otomatis Grace. Ya benar banget. Jadi sudah tidak ada tuh penomoran nomor seri atau kita minta nomor seri dulu baru bisa buat faktur. Sekarang sudah otomatis di aplikasi Kortex itu tinggal kita buat faktur, nanti nomor fakturnya akan muncul setelah kita menerbitkan faktur pajak. Jadi semeton nggak perlu khawatir lagi kalau transaksinya banyak atau sedikit, karena nomornya sudah diurutkan dan dikeluarkan otomatis oleh Kortex itu sendiri. Yang kedua ada batas waktu upload faktur. Kalau dulu sebelum Kortex tanggal 15 bulan berikutnya ya Mama benar ya. sekali. Sekarang udah tanggal 20 bulan berikutnya, diundur lagi ya, jadi nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat nih batas waktu upload, karena mungkin dulu itu tanggal 15 dan mungkin sering ada gangguan aplikasi, jadi banyak wajib pajak yang mungkin belum sempat mengupload faktur. Nah, sekarang udah agak diperpanjang 5 hari ya, semeton pajak dari tanggal 15 sekarang menjadi tanggal 20 seperti itu. Kalau misalnya Mbak Manda tanggal di-uploadnya itu lewat tanggal 20, kita langsung auto reject ya Mbak Manda dari Korteksnya itu sendiri. Iya, benar sekali. Misalkan kita membuat tanggalnya itu tanggal bulan Juli gitu ya. Tapi kita baru mengupload fakturnya itu di tanggal 21 Agustus misalkan. Nah, itu dia otomatis sistemnya akan menolak untuk diupload fakturnya. Jadi mau tidak mau tanggal fakturnya harus kita rubah dulu menjadi tanggal di bulan Agustus. Iya, berarti uploadnya untuk bulan Agustus baru bisa ya? Iya, benar sekali. Lalu yang ketiga ada pemberitahuan ekspor BKPTB atau JKP melalui Kortex. Kalau dulu PKP itu membuat secara manual di luar sistem, di luar dari DJP. Ya, yang itu melalui Kortex sekarang jadi awalnya masih manual, sekarang di Kortex sudah difasilitasi untuk sudah pembuatan ada menunya di modul e-faktur di modul e-fakturnya. Lalu yang keempat, Mbak Grace, yaitu kode faktur pajak pengganti menjadi 2 digit hingga 99 dari yang awalnya hanya 1 digit. Jadi Bapak Ibu semeton pajak bisa mengecek pada saat membuat faktur pajak pengganti itu digitnya yang awalnya 1 digit itu menjadi 2 digit untuk faktur pajak pengganti. Kayak gitu. Misalkan dulu kalau misalnya kodenya 1 itu kan pasti misalkan 020 jadi 021 gitu di kode awalnya itu. Nah, kalau dulu kan cuman ya udah 21 aja gitu. Nah, sekarang tuh
kode faktur pajak pengganti itu ada 2 digit semeton pajak. Jadi kalau misalkan dia dirubah lagi, dia akan ada kode tambahan sampai 99. Maksudnya itu kode nomor faktur pajak penggantinya ada kodenya khusus sebanyak 2 digit. Kalau sebelumnya hanya 1 digit. Jadi sekarang nomor seri faktur pajak itu ada 17 digit Mbak Grace. Wah, kayak banyak gitu. sekali. Ya. Kayak gitu ya. Lalu yang kelima itu apabila semeton pajak atau rekanan pemerintah gitu ada kesalahan input, misalkan identitas pembeli. Nah, itu seperti apa? Nah, nanti pada saat kita ada kesalahan penginputan NPWP rekanan atau pihak pembeli, itu tidak bisa melalui mekanisme faktur pajak pengganti. Jadi harus melakukan pembatalan atau pembuatan ulang faktur pajaknya, karena memang sudah diblok. Kalau kita sudah membuat faktur pajak lalu kita salah menginput NPWP rekanannya, nah itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Jadi otomatis kita harus membatalkan faktur tersebut dan membuat faktur pajak yang baru. Sebelumnya ini belum diatur ya Mbak Manda ya, kalau Sebelumnya kesalahan. tidak diatur ya. Lalu di Per 11 ini diatur lebih lanjut terkait dengan kesalahan identitas pembeli, seperti itu. Lalu yang keenam adalah pembulatan DPP untuk desimal. Nah, ini banyak yang bingung nih Mbak Grace. Ini mau saya bulatkan ke atas atau ke bawah nih Ya, nilainya? sering ada pertanyaan gitu Ya, nah untuk pembulatan desimal di bawah 0,5. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat di pembuatan faktur pajak itu kan ada 2 angka di belakang koma, 2 angka desimal. Yang mana kita bisa mengeditnya. Nah, kalau misalkan koma 0,5 atau di bawah 0,5 misalkan 0,49. Nah, 49 itu kan di bawah 0,5. Nah, itu dibulatkan ke bawah. Kalau misalkan sama atau lebih besar dari 0,5 itu dibulatkan ke atas. Iya, otomatis gitu. Berarti ya Mbak Manda ya. Iya. Lalu yang ketujuh, kode transaksi dalam faktur pajak itu terdapat kode baru yaitu kode 06. Nah, kode 06 itu kode transaksi faktur pajak atas penyerahan kepada turis yang menunjukkan paspor kepada PKP toko retail. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pedagang toko retail yang menjual ke turis, maka mereka harus menunjukkan paspornya, lalu pihak rekanan atau pihak pengusaha membuatkan faktur pajak kodenya 06. Ini tergolong gitu. Baru ya Mbak Manda? Iya, benar. Ini baru sih kode 06 ini. Lalu selanjutnya terkait dengan pembatalan faktur pajak. Jika PKP membatalkan faktur pajak yang belum dilaporkan dalam SPT masa PPN, maka PKP tidak perlu melaporkan faktur pajak yang sudah batal tersebut. Sementara kalau misalkan faktur pajak yang hendak dibatalkan itu sudah kita laporkan di dalam SPT masa PPN, maka PKP mau tidak mau harus membetulkan SPT masa PPN dengan faktur pajak yang benar. Jadi kalau sudah melakukan pembatalan tapi kita belum lapor di SPT, belum diupload atau sudah diupload tapi kita memang belum lapor SPT-nya, itu tidak masalah. Jadi nggak perlu melaporkan faktur pajak yang sudah batal tersebut, karena nanti pada saat melaporkan SPT kan faktur pajak yang sudah kita batalkan itu sudah tidak ada di dalam daftar. Otomatis sudah tidak ada sama sistemnya. Kecuali kita sudah membuat faktur lalu sudah kita lapor dalam SPT, ternyata rekanan kita batal belanja atau misalkan double nih faktur yang kita terbitkan. Nah, itu mau nggak mau setelah kita buat batalkan faktur pajaknya, lalu kita harus lapor lagi SPT pembetulan. Seperti itu. Nah, itu adalah beberapa hal yang benar-benar baru ya Semeton untuk per 11/2025 terkait dengan PPN. Tadi kita sudah sekilas menyebutkan bahwa aplikasi faktur sebelumnya sudah dirangkum seluruhnya pada modul e-faktur di aplikasi Cortex. Semeton sekalian, mungkin ada yang pernah membuka aplikasi Cortex dari akun PIC. Iya, benar banget. Jadi ada juga sesuatu yang baru nih terkait dengan aplikasi Cortex, di mana untuk melakukan pembuatan e-faktur itu kita login dari akun PIC utama. Mungkin beberapa dominan dari Semeton sudah tahu ya. Kita harus impersonate ya. Iya, harus impersonate dulu baru bisa bikin fakturnya. Iya, jadi membuat fakturnya itu harus login dulu dari akun PIC utama, dan ketika upload kita ada memasukkan
Paspres. Paspres Iya, ya. atau password Ini KUDJP. berkaitan dengan sertifikat elektronik. Iya, benar Ada sekali. perbedaan yang signifikan nih Mbak Banda. Kalau dahulu sertifikat elektronik itu melekat pada badannya, Iya. pada perusahaannya. Jadi ketika permohonan setelah aktivasi akun PKP, setelah itu meminta sertifikat atau perpanjangan ya dulu Iya, Mbak Banda setiap benar. 2 tahun ya Iya. ke kantor pajak, harus dengan pengurusnya. Iya. Kalau Semeton ingat itu diminta atas nama PT atau CV atau badan usahanya. Sementara sekarang gimana tuh Mbak Manda Kalau ya? sekarang itu melekat di PIC-nya atau pengurus dari perusahaannya tersebut. Jadi kalau dulu kita untuk sertifikat elektronik Semeton Pajak pasti harus update terus ya, tiap 2 tahun harus perpanjangan. Iya, harus datang. Harus ke kantor pajak dulu. Kadang direkturnya mungkin ada di luar negeri atau gimana, mereka nggak bisa datang, jadi menghambat untuk pelaporan atau pembuatan faktur pajaknya. Nah sekarang selama yang menjadi pengurus itu nggak perlu nih ke kantor pajak, karena yang penting PIC-nya itu sudah membuat password atau passphrase di menu permintaan kode otorisasi pada saat dia login dengan NIK atau NPWP-nya, seperti itu. Jadi kalau sudah membuat passphrase itu ya sudah. Jadi pada saat kita membuat faktur ataupun kita melaporkan SPT masa PPN, itu cukup memasukkan password yang sudah kita buat sebelumnya. Betul. Di menu penerbitan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Seperti itu. Jadi sudah diakomodasi oleh sistem ya, Iya. Semeton. Kalau sewaktu-waktu mau buat transaksi apapun, lalu kita mau tanda tangan itu dan belum meminta misalnya, bisa diminta langsung tanpa harus khawatir, harus ke kantor pajak nih, enggak. Langsung dikeluarkan oleh sistem ya. Iya, Mbak Manda benar ya? sekali. Jadi langsung oleh sistemnya. Lalu ada perubahan juga, mungkin dari Semeton ketika membuat faktur ada melihat pilihan NITKU pada identitas pembeli. Jadi terkadang mungkin pembeli kita ini punya banyak cabang ya Mbak Manda ya, punya NITKU yang banyak. Tempat jadi kegiatan harus usahanya banyak, benar, cabangnya banyak. betul. Ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan dengan cabang yang mana nih kita bertransaksi, jangan sampai salah tempat kegiatan usaha. Iya, benar. Jadi kalau misalkan Semeton Pajak ada transaksi dengan rekanan nih. Nah, rekanannya ini kebetulan dia punya banyak cabang. Ya, jadi kita pastikan dulu alamat dari cabangnya itu yang mana. Jadi nanti pada saat kita membuat faktur, itu kita bisa memilih alamatnya atau kode NITKU dari rekanannya atau cabangnya. Nanti otomatis yang muncul adalah nama perusahaan pusat tetap, tapi alamatnya adalah sesuai dengan alamat tempat kegiatan usahanya atau alamat cabangnya, seperti itu. Jadi nanti bisa disesuaikan. Sama juga seperti misalkan perusahaannya Bapak Ibu atau Semeton Pajak ini pemusatan. Jadi dia pembuatan faktur pajaknya itu misalkan dia memiliki beberapa cabang. Nah, cabang-cabangnya ini pada saat membuat faktur pajak, dia juga bisa memilih cabang mana nih yang membuat faktur pajak. Seperti itu, di bagian identitasnya itu kita bisa pilih. Nah, seperti itu. Cuman ini sifatnya sih tidak wajib Mbak Grace, kecuali kalau misalkan penjualan ke turis tadi. Nah, itu wajib mencantumkan alamat dari cabang mana nih yang menerbitkan faktur pajak. Seperti itu. Tapi pada umumnya kalau ke rekanan biasa itu tidak wajib diganti alamatnya. Jadi misalnya kita bikin faktur, kita pakai alamat pusat kita aja nggak apa-apa. Tapi kalau misal penjualan ke rekanan yang turis, nah itu baru kita harus mencantumkan alamat kita, Betul cabangnya. Biasa untuk kesalahan pada identitas pembeli ini terjadi di sini ya Mbak Manda ya. Iya. Salah memilih NITKU biasanya. Iya, biasanya salah, bisa juga salah NPWP. Iya, sudah terlanjur Terbitkan, iya diupload, atau dia ini sih Mbak Grace seringnya, jadi dia udah bikin faktur, tapi dia lupa filter tuh masa pajaknya. Dianggapnya kok nggak ada, terus nih faktur bikin lagi, Iya, betul. dibikin lagi, loh kok nggak ada, ternyata dia salah filter. Jadi filter masa pajaknya itu belum dipilih bulan apa, Betul. jadi makanya tidak muncul faktur pajaknya. Jadi Semeton Pajak kalau misalkan sudah membuat faktur, Sudah merasa membuat iya, gitu ya. diklik dulu refresh, di bagian tabelnya itu ada refresh, lalu ada bagian masa pajak itu dipilih dulu bulan apa yang kita sudah bikin fakturnya. Betul. Dan hanya bisa memilih 2 masa pajak. Jadi dipilih dulu misalkan Juni, Juli. Nah, nanti dicek sudah ada belum fakturnya. Kalau misalkan belum, dipilih lagi yang bulan Agustus.
Kalau misalkan belum ada berarti memang belum terupload. Tapi kalau misalkan sudah berarti memang sudah ada fakturnya. Jadi tidak perlu membuat ulang lagi. Iya, Itu sering banget seperti itu. sering. Juga sering juga ya Mbak Manda, ada semeton yang datang ke helpdesk gitu. Kenapa ya ketika membuat faktur nama rekanan itu masih bintang-bintang? Oh iya benar, itu juga mereka nih bener nggak sih namanya gitu ya? Karena yang muncul hanya beberapa huruf. Iya, kan, dinas takut bintang-bintang-bintang salah, gitu. Ini beneran dinas itu atau bukan? Nah kalau kayak gitu Semeton Pajak baru bisa ngecek kalau sudah diupload Betul. fakturnya gitu. Jadi harus dipastikan, diperhatikan iya betul. dipastikan ke rekanannya. Kalau misalkan ini udah bener, stop kita input sendiri ya Mbak Grace nama Betul. dinasnya, NPWP-nya. Ya. Nah sekarang tuh udah otomatis. Dan hanya muncul ketika Semeton Pajak sudah upload, sudah input paspres baru keluar. Baru keluar tuh nama dinasnya apa. Sama gitu. Sering kayak gini Mbak Manda, ketika belum diupload, teman-teman Semeton Pajak itu datang bingung, di mana ya bisa download versi PDF-nya. Oh iya, mau diberikan bener. kepada dinas biar pencairan. Iya, gitu. Itu munculnya pas kapan itu Mbak Manda? Setelah selesai diupload. Iya, itu jadi juga nanti ada kayak icon PDF warna merah ya. Nah itu nanti tinggal diklik. Nah setelah itu akan terdownload faktur pajaknya. Iya, jadi Semeton tanda tangan dulu, baru keluar versi PDF yang mungkin teman-teman Semeton Pajak yang PKP atau non PKP bisa kirim ke dinas atau instansi pemerintahnya agar dilakukan pencairan atau pembayaran. Iya benar. Tapi sebenarnya di rekanannya muncul sih Mbak Grace. Iya, muncul tanpa kita download PDF-nya, harusnya di rekanannya juga akan muncul di bagian pajak masukan. Iya, cuman kadang ada yang meminta mau di PDF kan. Iya, seperti itu biasanya memang tetap minta ini ya fisiknya. Betul. Bisa di-downloadkan. Okay. Terus kita bahas tentang transaksi oleh instansi pemerintah ya Mbak Grace. Iya. Rekanan-rekanan ini banyak yang mengkhawatirkan karena belum PKP. Nah, Betul. itu seperti apa? Nah, kalau misalkan instansi pemerintah transaksi itu kan kalau aturan sebelumnya itu kan wajib dengan rekanan yang PKP atau menerbitkan faktur pajak. Nah, sekarang instansi pemerintah bisa bertransaksi dengan dengan rekanan yang non PKP atau tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau tidak menerbitkan faktur pajak. Nah, nanti yang menjadi kewajiban pemungutannya dilakukan oleh instansi pemerintahnya, tapi dengan kode setor itu PPN dalam negeri secara tanggung renteng. Iya, kodenya 411211108. Iya, jadi teman-teman Semeton yang belum dikukuhkan sebagai PKP itu nggak usah khawatir, tetap bisa melakukan transaksi dengan instansi pemerintah. Dengan catatan tadi dari instansi pemerintahnya harus membuat billing untuk PPN tanggung renteng. Iya. Gitu. Sementara kalau untuk PKP kayak biasa ya Mbak Manda, dibuat dulu fakturnya, nanti dibayarkan PPN-nya oleh si instansi pemerintahnya. Benar. Oke, jadi kurang lebih Semeton itu adalah update terkait PPN dalam per 11 tahun 2025. Diharapkan Semeton Pajak tidak lagi penasaran dan bingung ya. Mungkin kalau membuka peraturannya udah dari mana ini harus belajarnya. Kita akan bahas pelan-pelan. Intinya per 11 2025 ini dibuat untuk memfasilitasi Semeton Pajak sekalian memahami tata cara implementasi dari Kortex itu sendiri. Memang baru diterbitkan bulan Mei, tapi semua sudah terangkum ya. Di situ tidak hanya PPN, ada PPNBM, PPH, unifikasi, sampai ke BMetra. Gitu. Kita mungkin lihat ada pertanyaan kita di live kita. Oke, Semeton Pajak yang ada pertanyaan terkait dengan faktur ataupun tentang PR ini bisa menyampaikan lewat kolom komentar di IG Live kami. Ini ada pertanyaan dari Mas Hardono. Batas buat faktur paling lambat kapan Kak? Oke, jadi batas pembuatan faktur pajak yang sebelumnya tanggal 15 bulan berikutnya, sejak adanya PR ini, PR 11 ini menjadi tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau nanti dibuat tanggal 21 auto reject seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ya, untuk batas lapor SPT kapan? Masih sama ya, akhir bulan berikutnya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Boleh di
komen di kolom komentar ya Semeton Pajak. Atau mungkin ada yang mau mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Ya, bisa memilih ya Mbak Manda ya. Bisa memilih, tidak harus omsetnya di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun. Cuma kalau kita memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya kewajiban kita akan bertambah Mbak Grace, yaitu wajib bikin faktur pajak dan wajib melaporkan SPT masa PPN-nya setiap bulan walaupun tidak ada transaksi. Benar, nah itu sering terjadi ya Mbak Manda. Mungkin Semeton mengira PPN ini sifatnya transaksional. Sebenarnya tidak, karena wajib. Jadi ada atau tidaknya transaksi itu terjadi dalam 1 bulan ketika teman-teman pengusaha sudah dikukuhkan menjadi PKP, wajib melaporkan walaupun transaksinya nihil ya Mbak Manda. Iya, benar sekali. Rata-rata kan gitu ya Mbak Grace, kayak saya udah dikukuhkan jadi PKP, tapi saya belum ada transaksi, saya belum ada proyek nih sama pemerintah gitu. Jadi mereka tidak melaporkan SPT masa PPN, lalu tiba-tiba tunggakannya udah muncul. Dan lumayan 500.000 per bulan. Betul. Atau per masa pajak. Paling tinggi ya ini Mbak Wanda ya, untuk jenis pajak lainnya. Jenis pajak lainnya. Kalau yang transaksional itu justru si PPh unifikasi ya Mbak Wanda. Iya, benar banget. Ya, kalau PPN dia wajib ya Semeton, kalau sudah PKP mau tidak mau harus melapor setiap bulan di akhir bulan berikutnya. Maksimal. Oke, apakah ada lagi? Mungkin sudah. Sepertinya tidak ada ya. Sudah tidak ada pertanyaan sepertinya Mbak Grace ya. Mungkin sudah cukup jelas ya penjelasan dari kami. Intinya Semeton Pajak jangan khawatir kalau misalkan belum PKP lalu mau bertransaksi dengan instansi pemerintah, itu tidak masalah karena di PER-nya ini sudah diatur. Jadi kalau misalkan instansi pemerintahnya bilang saya mau minta faktur, ya Bapak Ibu bisa memberikan aturan ini yang ada di PER 11 ini, bahwa instansi pemerintah bisa kok bertransaksi dengan rekanan non PKP. Betul. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu memang ingin dikukuhkan sebagai PKP untuk memudahkan juga tidak masalah. Yang penting nanti kewajibannya tetap harus dipenuhi dan jangan sampai kena denda telat lapor. Betul. Karena kasihan juga kan sudah kita dikukuhkan malah kena denda lagi setiap bulan seperti itu. Tidak ada transaksi pula ya. Iya, tidak ada transaksi pula, tapi dendanya nambah 500.000. Nah, gitu. Cukup mudah juga pelaporannya Mbak Manda. Jadi diharapkan teman-teman Semeton bisa lebih tertib untuk kewajibannya. Tuh. Kalau begitu kita sampai di penghujung. Iya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya di IG Live kita kali ini. Mungkin itu saja dari saya. Kalau misalkan Semeton Pajak masih ada pertanyaan, gimana nih Mbak Grace? Boleh disampaikan langsung dari DM Instagram boleh, atau sosmed-sosmed kami yang lain. Itu ada Instagramnya @pajak Mataram Timur, YouTube-nya ada @kpp Pratama Mataram Timur 7665. Ada akun X ya, yang biasa Gen Z mungkin main akun X @pajakmatim. Lalu Facebook ada KPP Pratama Mataram Timur. Jadi Semeton bisa kontak kami di sana, atau yang udah punya WA-nya, teleponnya, atau datang langsung. Datang langsung boleh. Tuh, kalau mau langsung praktek bisa, dengan nanti bertemu dengan kami berdua. Oke, cukup kali ya Kak Manda untuk episode kali ini. Terima kasih banyak kepada Semeton Pajak yang telah menyimak episode Promatim Kepo kali ini. Semoga apa yang kita bahas memberikan tambahan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan dari administrasi perpajakan Semeton Pajak sekalian. Kami mohon maaf jika ada kesalahan selama penyampaian. Ya, kami pamit undur diri, sampai bertemu di episode Promatim Kepo berikutnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Semeton Pajak.